Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan terkait dengan pelaksanaan program Indonesia Pintar atau PIP atau KIP di tahun 2023. Oleh karena itu, bagi Anda para siswa ya, baik itu dari SD hingga SMA dan sederajat maupun orang tua yang saat ini sedang mencari informasi kira-kira bagaimana caranya agar anak saya bisa memperoleh PIP dari sekolah. Anda berada di video yang tepat. Oleh karena itu, simak video ini hingga tuntas karena saya akan menyampaikan terkait dengan PIP di tahun 2023 hingga jadwal pencairannya. Oke ya. Sebelum kita membahas terkait dengan program Indonesia Pintar di tahun 2023, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih karena dukungan Anda, channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan tentunya berkat dukungan Anda, saya bisa lebih bersemangat lagi untuk memberikan informasi terbaru di channel Inspirasi Oktara. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya dengan cara bagikan video ini ke siapapun yang mencari informasi terkait bantuan sosial. Share ke teman-teman, ke rekan dan kerabat yang lain sebagainya. Lalu silakan aktifkan notifikasi Anda. Jangan lupa di-subscribe juga channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi tentunya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Sebagai mantan penerima program pemerintah ya, saya dulu adalah berasal dari keluarga yang tentunya membutuhkan dan berkat dari adanya bantuan pemerintah khususnya di program bidik misi ya, di program kuliah gratis yang diberikan oleh pemerintah, akhirnya saya bisa menempuh cita-cita saya untuk menjadi seorang sarjana menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, sebagai mantan penerima bidik misi dan program dari pemerintah tentunya, saya ingin menge-share atau membagikan informasi yang penting kepada Anda yang sedang mencari informasi terkait dengan program Indonesia Pintar di tahun 2023. Oke, saya membuka web resmi dari Kemendikbud, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, terkait dengan program Indonesia Pintar. Nah, PIP atau Program Indonesia Pintar yang diwujudkan dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar berwarna ungu putih, ya ini memiliki tujuan yang dirancang untuk membantu anak usia sekolah dari keluarga miskin, rentan miskin, atau prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal SD sampai SMA atau SMK, dan jalur non-formal paket A sampai paket C, dan pendidikan khusus. Melalui program ini, pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah. Nah, itu adalah program mulia yang dijalankan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, selanjutnya kira-kira syaratnya apa ya untuk penerima PIP? Apakah semua siswa bisa menerima PIP? Ternyata di sini penerima program Indonesia Pintar ini adalah siswa-siswi yang memenuhi syarat. Syarat yang pertama adalah peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar yang berwarna ungu putih. Lalu selanjutnya syarat untuk bisa menerima PIP adalah peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dan atau dengan pertimbangan khusus seperti berikut. Ya, ini saya bacakan dari web resminya. Oke, syaratnya peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dan atau dengan pertimbangan khusus seperti peserta didik dari keluarga peserta program Keluarga Harapan. Jadi anak dari penerima PKH ini bisa memperoleh PIP. Selanjutnya, peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS atau yang saat ini itu diwujudkan dalam bentuk ATM merah putih ya. Lalu peserta didik yang berstatus yatim piatu atau piatu dari sekolah atau panti sosial atau panti asuhan. Selanjutnya peserta didik yang terkena dampak bencana alam. Lalu syarat selanjutnya peserta didik yang tidak bersekolah atau drop out yang diharapkan kembali bersekolah. Selanjutnya peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah ya dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK di daerah konflik, dari keluarga terpidana atau berada di lembaga permasyarakatan memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah. Lalu di syarat terakhir penerima PIP yaitu peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan non-formal lainnya. Itu adalah syarat penerima PIP. Sehingga ketika
bersyarat seperti ini, otomatis penerima PKH maupun penerima bansos lainnya, otomatis syarat utama agar bisa memperoleh PIP adalah anak ini harus terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial tentunya ya. Oke, selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini, dari kriteria yang sudah saya bacakan di web dari Kemendikbud tadi, ternyata ada pertanyaan, mengapa banyak siswa yang tidak dapat PIP padahal mereka ini memenuhi syarat ya, kurang mampu atau masyarakat miskin, lalu juga ada yang menerima bantuan sosial, ada juga yang belum pernah merasakan bantuan sosial, tetapi memang ekonomi keluarganya ini kurang mampu. Mengapa bisa terjadi tidak rata untuk memperolehnya? Nah, perlu Anda ketahui bahwa program Indonesia Pintar atau PIP ini sama seperti program bantuan sosial lainnya seperti PKH maupun BPNT yang pelaksanaannya setiap tahunnya ini tentu memiliki kuota yang harus dipenuhi. Untuk program Indonesia Pintar sendiri di seluruh Indonesia, kuota penerimanya adalah 20,1 juta siswa atau siswi di seluruh Indonesia. Sehingga jika kuota 20,1 juta ini sudah terpenuhi, maka otomatis tidak bisa ditambah lagi dari peserta yang mungkin kurang mampu dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ini tentunya perlu dilaksanakan secara ketat dan perlu dilaksanakan secara detail, secara hati-hati oleh pihak sekolah dalam menyeleksi siswa mana saja yang berhak atau yang memang benar-benar layak untuk menerima program Indonesia Pintar ini. Jadi seperti itu ya, ini sistemnya adalah kuota. Selanjutnya, kapan PIP cair? Oke, PIP cair ini tentu yang menjadi pertanyaan banyak orang tua ya, terutama yang memang tanggungan pendidikan anaknya ini harus segera dilunasi dan lain sebagainya. Oke, di tahun 2023 ini Kementerian Pendidikan sudah menetapkan untuk jadwal penyaluran bantuan PIP ya di tahun 2023. Nah, jadwal ini berdasarkan keputusan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu dari Persekjendikbud Ristek, yaitu nomor 14 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar. Disebutkan pada lampiran surat di Persekjendikbud tadi bahwa pelaksanaan PIP ya, pencairan PIP ini dilaksanakan atau dibagi ke dalam 3 termin atau 3 tahap. Maksudnya bagaimana? Jadi banyak masyarakat ini yang masih salah paham. Dicairkan dalam bentuk 3 termin ini bukan berarti ketika Anda sudah cair PIP-nya, maka akan cair lagi dalam 1 tahun. Jadi tidak dicairkan misalkan 1 tahun 3 kali pencairan, tidak seperti itu. Jadi maksudnya dibagi menjadi 3 termin penyalurannya itu di dalam 1 tahun berjalan ini dibagi menjadi 3 gelombang pencairan. Tetapi cairnya cukup 1 kali ya dalam 1 tahun ya. Oke, untuk termin pertama ini akan dicairkan antara bulan Februari lalu Maret hingga April. Nah, 3 bulan ya antara Februari, Maret, dan April. Itu artinya sebentar lagi di bulan Februari untuk penyaluran PIP termin pertama ini akan dilaksanakan. Termin 1 ini khusus bagi penerima PIP lama yang bersumber dari pemadanan antara DTKS dan Dapodik ya, data terpadu kesejahteraan sosial dan data pokok pendidikan. Dan ini adalah penerima PIP lama ya yang memiliki KIP tentunya. Dan ciri-ciri paling menonjol yang bisa dilihat adalah siswa-siswi yang sudah memiliki kartu Indonesia Pintar yang berwarna ungu. Oke ya, ungu putih. Selanjutnya untuk termin kedua, ini akan dicairkan antara bulan Mei, Juni, Juli, Agustus hingga September. Nah, ini cukup panjang juga, ada sekitar 4 bulan antara Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Oke, 5 bulan. Termin 2 ini yaitu untuk siswa-siswi yang juga termasuk peserta lama. Nah, namun dari data usulan pemangku kepentingan di daerah atau satuan pendidikan. Nah, untuk pemangku kepentingan daerah ini maksudnya apa? Bisa dari itu usulan dari desa. Jadi bagi orang tua yang sama sekali belum pernah mendapatkan bantuan sosial dan kondisi keluarganya ini membutuhkan, ini juga bisa mengajukan kepada pihak desa agar merekomendasikan nama anaknya yang bersekolah di tingkat satuan pendidikan setempat ini bisa memperoleh PIP. Nah,
Dengan orang tua mengajukan tersebut, maka desa akan memberikan rekomendasi melalui surat keterangan tidak mampu atau surat rekomendasi dalam bentuk yang lain yang menerangkan bahwa siswa yang bersekolah di satuan pendidikan tersebut adalah benar-benar siswa yang kurang mampu dan berhak untuk mendapatkan program Indonesia Pintar. Nah, datanya seperti itu. Dan juga bisa berasal dari data pemadanan Dapodik dari usulan pihak sekolah. Mungkin sekolah melihat ada siswa atau siswinya yang memang pantas untuk memperoleh PIP karena kondisi ekonominya mungkin kurang mampu. Jadi seperti itu ya. Di termin kedua ini masih data lama yang berasal dari dua data tadi, yaitu pemadanan Dapodik dengan DTKS atau usulan pihak sekolah dan juga ini usulan dari pemangku wilayah satuan pendidikan. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya di termin ketiga nanti akan dilaksanakan pada bulan Oktober, November hingga Desember, jadi antara 3 bulan itu. Nah, untuk termin yang ketiga ini seperti tahun 2022, termin ketiga ini kriterianya adalah untuk siswa atau siswi penerima baru atau peserta baru yang belum sama sekali pernah memperoleh bantuan program Indonesia Pintar. Jadi, sumber datanya ini bisa dari komparasi atau bisa dari ketiga sumber data yang ada, baik itu dari pemadanan DTKS dengan Dapodik atau usulan dari pihak sekolah ataupun juga bisa dari usulan dari pemangku daerah atau pemangku wilayah di tempat satuan pendidikan yang ditempati oleh siswa bersangkutan. Jadi seperti itu. Nah, di termin ketiga ini adalah penerima baru yang tentunya akan dibimbing oleh sekolah untuk melakukan pembukaan rekening dan aktivasi rekening sehingga bantuan PIP-nya bisa cair di rekening yang baru dibuka. Seperti itu ya. Nah, karena di tahun 2022 ternyata masih banyak siswa ini yang belum menerima atau belum cair PIP-nya, maka menurut informasi yang ada, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini masih membuka untuk batas akhir aktivasi rekening untuk nama-nama siswa penerima PIP di termin ketiga tahun 2022. Kemendikbud memberikan masa tenggang waktu untuk aktivasi rekening sampai tanggal 31 Januari tahun 2023 atau tahun ini. Karena jika lewat dari itu, jika sudah lewat dari 31 Januari, kita akan masuk di bulan Februari, dan Februari itu adalah jadwal untuk penyaluran PIP di termin pertama untuk penerima PIP peserta yang lama. Jadi seperti itu. Oke, itu tadi adalah informasi terkait dengan program Indonesia Pintar, termasuk juga jadwal untuk penyaluran program Indonesia Pintar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda, ya para siswa, khususnya juga orang tua yang sedang mencari dan mengusulkan bagaimana caranya agar anak Anda bisa memperoleh PIP. Semoga jelas dan bermanfaat. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi tentunya di masa yang akan datang. Oke, bila ada pertanyaan silakan Anda berkomentar. Insya Allah akan saya jawab dengan senang hati tentunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.